Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini untuk kami beribadah, untuk kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat kami beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami deklarasikan ada surga yang terbuka di tengah-tengah kami. Engkau nyata ya Tuhan di tengah kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat realita-Mu nyata di tengah kami, dan kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau yang
setelah 400 tahun kira-kira, jadi dari kitab Maleakhi, kitab terakhir dari Perjanjian Lama menuju kitab Injil itu ada 400 tahun. 400 tahun lamanya tidak ada firman. Tetapi Tuhan, malaikat diutus Tuhan untuk berkata kepada Maria. Datang kepada Maria. Otomatis saudara, takut saudara. Belum pernah ada penampakan malaikat. Belum ada firman 400 tahun. Tiba-tiba malaikat datang. Maria ini adalah orang biasa. Apakah Maria imam? Bukan. Dari jenis kelaminnya kita tahu. Pada zaman dulu, wanita tidak bisa menjadi imam. Ya, imam adalah laki-laki. Lalu kalau saudara baca kisahnya ini, Maria itu dibandingkan dengan Elizabeth. Tetapi kalau kita melihat antara Maria dan Zakaria, ya, suaminya Elizabeth adalah Zakaria. Kenapa? Ketika malaikat berbicara kepada Maria, lalu Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena Maria dikatakan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Dan pertanyaan ini sama seperti yang dikatakan oleh Zakaria. Ketika dikatakan bahwa Elizabeth yang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Zakaria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi akibatnya beda, saudara. Maria dijelaskan oleh malaikat. Tetapi Zakaria bisu. Kenapa seperti itu? Dengar, saudara. Maria memilih Yusuf karena Yusuf adalah orang benar. Ya. Ini juga bukan milih asal-asalan, saudara. Maria mau pasangannya adalah Yusuf, orang yang tulus hati. Nah, kalau kita melihat, pertama Yusuf itu orangnya tulus hati. Dan dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Yusuf lebih mau melakukan firman Tuhan daripada keinginannya sendiri. Keinginan Yusuf apa? Dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Karena saudara, Yusuf nih belum terima firman-Nya. Tapi karena dia tahu Maria mengandung, artinya Maria sudah cerita. Benar? Ya. Maria cerita. Lalu betapa kagetnya Yusuf karena Yusuf tahu bahwa dia hanya mengikat, bukan menikah. Ya. Hanya bertunangan. Tetapi Maria mengandung. Itu sebabnya dia mau menceraikannya secara diam-diam. Sudah ada resiko ketika Maria menerima firman dari malaikat. Tetapi Maria tetap melakukannya. Ada resiko. Resikonya ada di depan mata. Yusuf bisa menceraikannya. Dan saudara tahu, kalau kita menerima firman, sekalipun kita terima firman, ada resikonya. Dengar, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bertindak sehingga resiko itu menjadi tidak ada sama sekali. Ketika Yusuf mau menceraikan Maria, siapa yang datang kepadanya? Bukan Maria. Yusuf mau menceraikan Maria, yang datang adalah malaikat Tuhan. Sorga membackup Maria. Kalau saudara hidup dalam firman, saudara mau menggenapi firman, sorga akan membackup saudara. Apapun yang kau lakukan, sorga akan membackup. Kalau sorga membackup, artinya saudara akan aman. Maria aman. Saudara bisa bayangkan ketika Maria mengandung, lalu Yusuf menceraikannya. Artinya Maria akan seorang diri. Ketika seorang wanita mengandung dan tidak ada suaminya, ada masa Israel, orang itu harus dilempari batu sampai mati karena ini membuat aib. Tapi sekali lagi Tuhan menjaga. Kalau di dalam kita ada firman, Tuhan yang menjaga. Sampai firman itu menjadi kenyataan. Tuhan sendiri yang turun tangan, berkata kepada Yusuf, kalau Maria dia punya pasangan yang tidak mau melakukan firman, malaikat Tuhan datang, Yusuf tidak akan mau melakukannya.
Bagaimana mungkin Yusuf bisa percaya kalau 400 tahun tidak ada firman? Lalu sekarang Maria bisa berkata bahwa malaikat datang kepadanya dan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak bisa kita jelaskan kepada orang yang tidak mengerti kita, Tuhan yang akan menjelaskannya. Amin. Kalau kita tetap berada di dalam jalan Tuhan, Ya. Tuhan sendiri yang akan menjelaskannya. Amin. Ketika Tuhan menjelaskan kepada Yusuf, selesai. Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya. Artinya apa? Yusuf menikahi Maria. Tetapi firman Tuhan katakan tidak bersetubuh dengan dia. Artinya janinnya Maria ini suci. Karena ini dari saudara. Bukan karena keinginan dari seorang laki-laki, tetapi karena keinginan Bapa. Ya. Maria mau terima itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada dua hal yang Maria katakan. Yang pertama adalah sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita melihat, apakah Maria pendeta? Bukan. Apakah Maria imam? Bukan. Tapi Maria bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, kalau saudara mau berkata, apapun statusmu, apapun pekerjaanmu, engkau bisnismen, engkau karyawan, atau apapun engkau, apapun pekerjaanmu, engkau bisa berkata sama seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi kita ini adalah hamba Tuhan. Ya. Untuk menjadi pendeta itu tidak semua orang bisa. Tetapi untuk menjadi hamba Tuhan, semua orang bisa. Ya. Karena Tuhan adalah Tuhan untuk semua orang. Ya. Sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Ya. Engkau adalah hamba Tuhan. Ketika engkau berbisnis, ketika engkau bekerja, engkau bukan karyawan biasa. Engkau Ya. hamba Tuhan. Ya. Ketika engkau berbisnis, engkau bukan bisnismen biasa, engkau bisnismen surgawi. Ya. Dan engkau adalah hamba Tuhan. Kalau engkau hamba Tuhan, artinya Tuhan akan membackup. Ya. Tuhan akan campur tangan di dalam hidupmu. Amin. Jangan takut menghadapi apapun juga. Ya. Sering kali kita tidak tahu apa yang kita hadapi di depan. Tapi, kalau kita mau berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Kita sudah branding bahwa kita adalah hamba Tuhan. Maka, segala sesuatu yang buruk harusnya tidak berani masuk dalam hidup kita. Ya. Karena ketika dilihat, ini hamba siapa? Hamba Tuhan. Ya. Siapa Tuhan? Tuhan adalah yang sudah mengalahkan musuh kita. Ya. Yang sudah menginjak musuh kita. Amin. Yang menghancurkan kepala musuh kita. Ya. Dan sekarang, dia bukan lahir di palungan lagi. Tapi dia duduk di sebelah kanan. Kata Allah Bapa. Ya. Dia dimuliakan. Amin. Karena dia sudah menang. Ya. Kita punya Tuhan yang sudah menang. Ya. Itu sebabnya ketika kita melakukan apa saja, kalau kita percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka Tuhan yang akan membackup hidup Amin. kita. Ya. Ya Allah kita yang luar biasa. Lalu, setelah itu Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang pertama, pernyataan Maria. Yang kedua, tindakan Maria. Pernyataan dan tindakannya sama. Saya berharap saudara mengerti itu. Kalau saudara sudah mengatakan sesuatu, artinya tindakannya harus sama. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Lalu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena seorang hamba hidup bukan menurut perkataannya sendiri, Ya. tapi menurut perkataan Tuhan. Menurut perkataan Tuhannya. Jadi kalau Tuhan berkata apa, itulah yang dilakukannya. Haleluya. Kita bersyukur Maria mau menerima apa yang sudah diberikan kepadanya. Dia menjadi ibu dari Yesus. Nah, sampai sekarang dampaknya bisa kita rasakan. Kenapa? Karena yang dilahirkan oleh Maria
bukan manusia biasa, Ya. tetapi Immanuel. Amin. Allah beserta kita. Ya. Allah menyertai kita. Ya. Kalau Allah menyertai kita, Allah ada di dalam kita. Ya. Allah bukan ada jauh di sorga, tapi ada di dalam kita. Ya. Karena menyertai kita terus. Yes. Bangsa Israel ketika pergi dari Mesir, ya, dikejar oleh pasukan Mesir. Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai, siapa yang menang? Israel, saudara. Mesir kalah. Kenapa? Siapa yang disertai Tuhan, dia yang akan memperoleh kemenangan. Amin. Siapa yang menyertaimu, menentukan kemenanganmu. Ya. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan ini. Ya. Kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, maka yang hadir dalam hidup kami bukan Tuhan yang jauh di atas sana, tapi Tuhan yang ada di dalam kami, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Amin. Dimanapun kami berada, Allah Immanuel akan menyertai kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami menerima firman-Mu ini, Tuhan, sebagai kado yang paling indah di hari Natal ini. Terima kasih, Tuhan. Kau terus bekerja menjamah setiap kami, sampai kami bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Engkau katakan. Yes. Amin. Jadi itu menjadi komitmen kami, Tuhan, pada hari Natal ini. Jadilah pada kami seperti yang Engkau firmankan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, tentara surga bernyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Kristus anak terang dunia, jadilah padaku. Oh, perkataan Sang Raja, Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang terang dunia. Terang Tuhan telah terbit atasku dan juga atasmu. Ia yang menentukan, Ia yang menamai, Ia menjadikan bintang yang bersinar, terang atas bangsa-bangsa. Lihatlah bintang, tak ragu memancarkan sinarnya. Lihatlah bintang, tak takut dalam kegelapan. Lihatlah bintang, menyinari bumi, mengusir kelamnya dunia. Jadilah padaku, takkan ku pernah lepaskan firman-Nya, sebab firman-Nya tak pernah gagal. Dahulu Ia menggenapi firman-Nya, kini Ia tetap menggenapi firman-Nya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih